Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk Pak? Ya silakan. Mau duduk sini atau di sana? Sini aja Pak. Ya, silakan duduk. Apa saya duduk sini? Nggak apa-apa. Sudah nyaman kalau saya duduk sini? Sini dikit Pak. Sudah nyaman? Udah. Baik. Dengan siapa? Pak Wahyu Pak. Dari mana? Dari rumah Sama siapa sini tadi? sendiri Pak. Pakai apa sini tadi, motor atau mobil? Motor Pak. Nggak ada kendala di dalam, macet? Alhamdulillah nggak ada Pak. Nggak hujan di jalan tadi? Nggak ada. Ya, berarti dari kampus mana? EN Pak. Tujuannya ke sini mau apa? Mau konseling. Apakah sebelum ini saudara Wahyu sudah pernah melakukan konseling? Belum Pak. Berarti baru pertama kali ya? Ya. Apakah saudara Wahyu sudah tahu apa itu bimbingan konseling dan tujuannya? Belum Pak. Baik, di sini saya sebagai konselor, Arif Dela sebagai konselor ingin menjelaskan apa itu bimbingan konseling dan tujuannya. Jadi bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling agar konseling ini mendapatkan pemahaman baru, wawasan baru, dan bisa menempatkan potensi dirinya dengan tujuan agar masalah yang dialami saudara Wahyu atau konseling ini bisa teratasi dan bisa hidup bahagia. Ya. Selanjutnya, adapun saya harapkan dalam proses konseling ini saudara Wahyu harus terbuka dan secara sukarela menyampaikan masalah itu, masalah atau wawasan yang sedang dialami. Apakah bersedia? Ya bersedia. Selanjutnya saya harapkan saudara Wahyu harus terlibat aktif dalam proses konseling ini agar proses konseling ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Siapa? Baik, selanjutnya saya harapkan saudara Wahyu untuk merahasiakan, yang mana nanti ini juga kita akan membahas masalah pribadi dan masalah umum. Yang mana dalam ketika kita bahas masalah pribadi ini, saya harapkan saudara Wahyu untuk saya juga merahasiakan dan saudara Wahyu juga merahasiakan apa yang disampaikan nanti. Dan hanya kita yang ada di ruangan ini dan Allah SWT saja yang tahu. Kak mengerti? Betul. Baik. Selanjutnya ada tujuan konseling, yang mana tujuan konselor, yang mana konselor ini memberikan pengalaman baru, memberikan wawasan baru untuk mengatasi masalah yang sedang saudara Wahyu alami. Dan selanjutnya ada tujuan konseling, tujuan klien yaitu datang pada konselor yaitu untuk meminta bantuan atau meminta saran baik itu solusi atas masalah yang dialami agar masalah yang dialami itu bisa diatasi dan saudara Wahyu bisa hidup bahagia. Siap mengerti? Betul. Baik, saya rasa dan saya lihat dari wajah dan penampilan saudara Wahyu ini sedang mengalami banyak masalah, benar? Benar. Coba saudara Wahyu ceritakan masalah apa yang sedang dialami. Masalah yang saya alami itu ada 3 Pak. Ya, Itu dijelas semua Pak? dijelaskan. Yang pertama itu tekanan akademi. Tekanan akademi itu masalah nilai, masalah tugas yang menumpuk dari kampus. Jadi masalah akademi tadi, tugas yang menumpuk di kampus itu menjadi permasalahan bagi saya Pak. Saya jadi kepikiran, kemudian masalah nilai. Dia kan kalau tugas yang menumpuk, hari ini tugas ini, besok kan ada lagi. Jadi saya tuh menjadi khawatir Pak. Jangan tekan. Jadi saya jadi khawatir masalah nilai saya. Itu tadi untuk masalah tekanan akademi Pak. Ya. Kemudian yang kedua itu tekanan masa depan. Ya. Tekanan masa depan itu untuk cita-cita saya ke depannya. Itu saya menjadi khawatir. Ya, karena kan orang tua saya, teman itu kan beda-beda. Orang tua menyuruh menjadi gini, teman jadi gini. Sementara saya ingin begini. Sedangkan untuk dunia kerja sekarang itu kan susah Pak untuk mencarinya. Apalagi dengan saya tadi mempunyai masalah tekanan akademi, terus dengan persaingan yang begitu ketat dalam dunia kerja untuk masa depan. Ya. Jadi itu sangat bermasalah bagi saya Pak. Saya menjadi kepikiran
saya menjadi takut. Ya saya takut lah menjadi gagal, tidak bisa membahagiakan orang tua saya gitu. Ya. Karena saya ingin membahagiakan orang tua saya gitu. Mungkin yang ketiga dan terakhir yaitu berbohong kepada teman. Masalah dengan teman, berbohong. Saya itu berbohong itu sebenarnya saya itu tidak ingin berbohong. Saya berbohong itu dalam kata orang itu berbohong untuk kebaikan. Jadi saya itu kan udah terbiasa dengan tugas di kampus. Saya kira dulu kawan saya itu tugas dia lihat, kemudian dia lihat bagaimana saya ngerjain. Rupanya enggak gitu, dia itu tugasnya langsung dia copy paste Pak. Tim contoh. Contoh. Kemudian kan dengan dia begitu, saya menjadi imbas juga kan kalau dosen tahu. Dulu saya pernah ketahuan sama dosen. Ya. Yang dipanggil beruang, padahal saya tadi memberikan jawaban sama dia. Ya. Karena dia pastenya itu dia lupa dia ambil punya saya, lupa dia hapus nama saya, lupa dia hapus. Jadi tahu dosen dia lihat punya saya. Kemudian untuk nampak negatif dari ini kan dia menjadi kurang wawasan, menjadi enggak mandiri, kemudian dia menjadi malas. Kemudian dalam belajar saya memperhatikan, dia enggak memperhatikan, sibuk main game. Kemudian dalam kuliah dosen menjelaskan, dia enggak mencatat. Dia itu terpaku kepada saya Pak. Makanya saya berbohong. Jadi saya berharap itu dengan berbohong itu dia itu berubah Pak. Tapi dia bukannya berubah, menjadi menjauh dari saya Pak. Jadi saya itu hilang teman, jadi itu permasalahan bagi saya Pak. Padahal saya itu tidak ada keinginan dari lubuk hati saya untuk begitu, itu tidak ada. Saya ingin berbohong itu biar dia mandiri, dia berubah menjadi yang lebih baik. Karena kan kita lihat tadi yang saya bilang tekanan akademi untuk masalah masa depan tadi. Saya aja yang udah usaha belum tentu ke depannya, apalagi dia yang ketergantungan sama saya gitu Pak. Jadi permasalahannya itu Pak. Baik, tadi masalah yang sudah seperti ini ada 3. Yang pertama tekanan akademi, Ya. yang mana banyak tugas yang menumpuk sehingga membuat saudara itu stres memikirkannya. Dan yang kedua itu masalah tekanan masa depan, di mana sulitnya mendapatkan pekerjaan di masa sekarang. Ya. Dan yang ketiga itu masalah dengan teman, itu saudara dia sering berbohong karena teman itu ingin melihat atau mencontohkan tugas yang Satria Wahyu Ahmi. Ya. Dan dengan tugas itu sehingga teman Satria Wahyu ini tidak bisa mandiri dan harus ketergantungan dari Wahyu. Ya. Baik, dari ketiga masalah ini tidak bisa kita bahas sekaligus hari ini. Jadi harus kita bahas satu masalah saja pada hari ini. Menurut saudara Wahyu, masalah mana yang setuju dan sepakat dibahas pada hari ini? Menurut saya masalah dengan teman saja Pak. Karena kalau yang masalah akademik tadi itu saya tidak masalah pribadi saya. Kalau ini masalah yang ketiga ini kan masalah dengan teman ini perlu saya atasi Pak. Ya baik. Jadi dengan berbohong ini saudara Satria ini, Wahyu ini mengalami temannya itu menjauh darinya. Iya. Apakah dengan saudara Wahyu memberikan contoh untuk membuat tugas itu, apakah berdampak pada teman saudara Wahyu? Berdampak. Dampaknya itu apa? Coba ceritakan. Ya dampak tadi ya itu saya bilang, dia menjadi malas, wawasannya jadi tidak luas, semuanya ketergantungan dengan saya. Kemudian kalau dosen tahu, nanti saya yang kena, dia yang kena, saya yang memberikan, dia yang nyontek juga kena. Jadi itu masalahnya. Kemudian masalah yang lain itu banyak sebenarnya. Tadi yang inti-inti saja saya sebutkan. Guna saya itu inginnya dia itu, ya saya berbohong itu saya ingin dia berubah menjadi baik. Dia itu tidak ketergantungan dengan saya. Nah, bisa bikin tugas sendiri.
bisa tugas sendiri mandiri tanpa saya gitu Pak. Karena kan di zaman sekarang saya saja yang mandiri belum tentu ke depannya bagaimana, apalagi dia gitu. Tapi dengan saya begini dia menjadi jauh dari saya, makanya saya ingin solusinya dari Bapak. Baik, di sini mengapa teman saudara Wahyu ini ingin sekali menyuntik atau melihat tugas saudara Wahyu? Apakah dia tidak bisa mengerjakan sendiri? Mungkin yang pertama karena mungkin setiap tugas saya ini banyak yang benar. Kemudian yang kedua mungkin dia itu malas. Kemudian karena dia itu pengen cepat. Ibarat orang itu pengen instan. Dia pengen nggak mau kerja. Dia maunya biar orang tuh nggak mau kerja, mau terima uang gitu. Jadi dia itu pengennya ya yang instan, tidak mau usaha. Jadi tergantungan sama saya Pak itu. Ya saya sebenarnya ya gitu tadi. Kalau saya kasih terus menerus kayak gitu, dia jadinya kayak gitu terus Pak, tidak berubah-ubah. Wawasannya cuma sebatas itu, kemampuan cuma sebatas itu. Nanti ada apa-apa pasti saya terus yang ditanyakan. Jadi dia tidak bisa menjawab, gitu Pak. Baik, di sini apakah saudara Wahyu mau atau ingin saya berikan solusi untuk masalah yang sedang dialami ini? Iya Pak. Baik, di sini apakah saudara Wahyu ingin saya berdiskusi dengan teknik kursi kosong? Boleh. Boleh. Sekarang lihat kursi ini kosong kan sekarang? Ya Pak. Coba saudara Wahyu tutupkan matanya. Tutup matanya sebentar saja. Coba saudara Wahyu bayangkan di depan saudara Wahyu ini ada teman saudara Wahyu yang sedang, ini terakhir kali saudara Wahyu lihat itu pakai baju apa? Biru Pak. Terakhir kali bertemu itu kapan? Minggu depan atau? Minggu lalu Pak. Minggu lalu. Dan saudara Wahyu anggap saja temannya itu lagi sedang berhadapan dengan saudara Wahyu dan sedang senyum melihat saudara Wahyu. Di sini apakah saudara Wahyu ingin menyampaikan apa pada temannya? Sebenarnya ada. Menyampaikan, coba sampaikan. Yang pertama saya selaku teman minta maaf Pak. Karena mungkin dengan ini hubungan kami menjadi tidak baik. Tapi sebenarnya saya melakukan ini juga demi kebaikan dia, demi kebaikan saya. Saya ingin teman saya ini menjadi lebih baik ke depannya, tidak ketergantungan dengan saya lagi, menjadi mandiri. Jadi setiap tugas itu dia kerjakan sendiri. Kapan perlu kita kerjakan itu diskusi berdua, tidak hanya dengan saya saja yang mengerjakan tugas. Mungkin itu Pak yang bisa saya. Apakah ada permintaan maaf untuk temannya? Ya Pak, saya mohon maaf. Ya, silakan sampaikan maafnya kepada. Bukan saja ada temannya depan. Untuk teman saya mohon maaf kalau saya punya kesalahan. Tapi semua saya lakukan ini untuk kebaikan kita berdua. Saya berharap ke depannya kita berdua menjalin hubungan sebagai teman seperti mana biasanya pertama kali kita ketemu dulu. Baik, itu Pak. silakan buka sana. Baik, jadi solusinya saya berikan ini yaitu saudara dia itu tidak apa-apa, tidak memberikan contoh pada temannya itu seperti berbohong mengatakan belum itu tidak apa, itu karena untuk kebaikan saudara setia juga dan untuk kebaikan temannya juga. Tapi alangkah baiknya saudara setia itu tidak memberikan contoh dan tidak berbohong. Tapi saudara itu harus, saudara Wahyu itu harus memberikan cara saja, bukan memberikan apa yang setelah saudara Wahyu buat, contohnya tugas sudah dibuat, tetapi caranya saja, contohnya tekniknya saja. Ya, seperti rumusnya saja. Kalau berikan semuanya nanti dia copy paste, pasti dia copy paste itu. Agar apa yang tidak dipahami itu agar dia bisa memahami siapa. Dan selanjutnya saudara Wahyu harus memberikan pemahaman kepada temannya itu dan memberikan saran seperti ketika belajar itu, ketika ada tugas, dan sarankan untuk mencatat, kalau penting catat apa yang disampaikan oleh dosen. Ya.
agar tidak lupa dan tidak menanyakan lagi pada orang lain pada wahyu ini. Baik, dan selanjutnya dalam proses pekerjaan ini baik itu saudara wahyu maupun teman wahyu nanti jangan lupa untuk berdoa dalam proses pekerjaan agar proses pekerjaan ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya saya berterima kasih juga kepada saudara Wahyu sudah datang ke sini, dan saya terkesan saya terima kasih saudara Wahyu sudah aktif dalam proses konseling ini, dan saya terkesan semoga terkesan karena saudara Wahyu ini orangnya itu mudah bergaul, dan saya nampaknya orangnya itu ceria dan mudah berbicara, tidak malu dan terbuka juga. Dan semoga di pertemuan yang akan datang saudara Wahyu ini bisa lebih aktif lagi pada hari ini. Dan proses konseling ini tidak saja kita lakukan hari ini saja, dan jika masalah atau solusi atau saran yang saya berikan itu apabila belum ada jadi setelah itu harus bisa datang lagi kembali ke sini. Bersedia? Jadi kalau misalnya solusinya masalah belum juga selesai, bisa datang lagi. Siap. Tapi untuk solusi hari ini yaitu yang saya berikan itu. Siap. Apakah proses konseling ini bisa kita akhiri? Bisa. Baik, sebelum kita akhiri ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses konseling yang kita lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar, dan apa solusi yang saya berikan itu bisa bermanfaat untuk saudara Wahyu dan untuk orang lain. Siap. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, di depan hamba ini ada klien hamba yang bernama Wahyu sedang membaca masalah. Masalahnya itu masalah dengan temannya. Ya Allah ya Rabb, berikanlah hamba ini atau hambamu ini yaitu solusi untuk mengatasi masalah klien hamba ini, agar klien hamba ini bisa bahagia dan bisa menjalankan aktivitas hidupnya secara tertib tanpa ada batas. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jadi untuk konseling ini kegiatan ini saya rasa sudah cukup, dan bila saya terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, karena yang salah itu datangnya dari diri kita sendiri dan benar itu datangnya dari Allah SWT. Yang cukup dengan bila sabil haq wa tabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.